deg-degan juga ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Semua kabarnya sehat anak-anak Ibu hari ini? Alhamdulillah Baik, Ibu. sehat, Bu. Ibu sehat, Oke. Bu. Alhamdulillah Ibu sehat ya, pagi yang begitu cerah, jaga kesehatan nih karena udah mulai banyak yang sakit kelihatannya nih teman-temannya. Oke. Iya. Sekarang sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu. Oke, silahkan ketua kelasnya. Dek Saiful, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Iya, Bu, siap. Teman-teman, mari sebelum mulai pelajaran alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dek Saiful yang sudah memimpin teman-temannya berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita cek dulu kehadiran ya. Kira-kira ada yang nggak masuk gak nih? Coba dicek temannya kanan kiri dulu. Oke, dari pertama kita lihat Putri ada? Ada Ibu. Sofa ada? Ada Ibu, izin ke belakang ya. Ya, Sebentar. boleh Sofa. Ya, sendiri ya Sofa ya. Iya. Dan Bu Siska saya interupsi. RA berapa, Bu? 2 Bu, yang kedua. Oke, 2 ya. Iya. Saya kirim ke Pak Kris ya. Iya. Bu Indri ada? Ada Ibu. Alhamdulillah berarti sudah semua hadir ya. Oke. Kita ngobrol dulu nih sebelum mulai pembelajaran, kita ngobrol dulu. Pertemuan yang lalu kita udah ngebahas tentang teori asam basa ya. Coba apa yang kalian ingat ketika atau apa yang dimaksud dengan asam? Coba menurut kalian. Coba siapa yang berani? Asam. Bu, rasanya asam. Bu. Rasanya asam. Terus selain itu ada lagi yang mau menyampaikan? Kecut, Bu, kecut banget. Cut. Saya, Bu. Gimana Saiful? Bau ketek, Bu. Belum mandi ya. Oke. Kalau kita ngomongin tentang pH sebelumnya itu di pengetahuan dasar sekali, pH asam itu seperti apa? Di bawah 7 ya, Bu. Ya, benar sekali. Indri masih ingat, alhamdulillah. pH-nya di bawah 7. Bagaimana dengan basa? Coba yang lainnya yang belum mengungkapkan nih pendapatnya boleh. Kalau Silahkan. dijilat pahit, Bu. Pahit, Bu. Pahit, terus. Rafitas pernah menjilat basa? Iya, Bu, waktu mandi, Bu, pakai sabun. Oke. Yang lainnya Sering jilat bagaimana? sabun. Yang lainnya bagaimana? Licin di tangan, Bu. Licin di tangan. Kalau berkaitan dengan pH? Di atas 7. pH-nya di atas 7, Bu. Basa. Alhamdulillah berarti masih ingat tentang pengetahuan dasar. Sebenarnya ini sudah kita pelajari ya di SMP mengenai pengenalan awal dari asam basa pH-nya gitu. Tapi secara umum saja. Oke. Kalau kita ngomongin tentang asam basa nih, Ibu mau nih ngobrolin tentang sesuatu. Kalian suka makan bakso nggak? Suka, Bu. Ibu. Suka. Terus suka nambahin cuka nggak di dalam baksonya? Enggak. Ada yang suka nambahin cuka? Saya pakai Bu. jeruk nipis, Bu. Senang, Bu. Saya, Bu. jeruk nipis, Bu. Terus rasanya Seger. gimana ketika ada penambahan cuka atau jeruk nipis? Asem, Bu, seger. Asam, Seger, Bu. seger, berubah rasanya? Iya. Iya, jadi terjadi perubahan rasa ya menjadi lebih masam ketika ditambahkan cuka dan atau jeruk nipis. Oke, pada hari ini kita akan belajar, kita akan praktikum sebenarnya tentang indikator asam basa. Jadi hari ini tuh kita akan mengidentifikasi, kita akan mengelompokkan beberapa bahan dalam kehidupan sehari-hari ke dalam jenis larutan asam atau basa dengan menggunakan indikator-indikator yang ada di sekolah. Kebetulan indikator yang kita pakai itu kertas lakmus sama indikator universal. Oke, sekarang silakan buat kelompok. Satu kelompok isinya 6 orang ya. Mungkin minggu lalu sudah Ibu itu ya minta buat bikin kelompok. Silakan. Oke. Sekarang kita lihat video ini dulu ya. Sebentar. Sebenarnya video ini ada di YouTube. Saya share dulu. Oke, sudah terlihat videonya? Sudah, Bu.
Oke. Sudah, Bu. Oke, kita tonton. Kenapa nggak bisa diklik videonya? Oke. Klik kanan, Bu. Oke. Ini kalian sudah melihat ya gambar dari video ini. Ada gambar apa aja nih coba bisa disebutkan? Coba teman-temannya gimana? Ada yang bisa disebutkan ini gambar apa saja? Coba Meilina, ada gambar apa saja ini? Halo? Belum terlihat, Ibu. Belum terlihat videonya? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Wah. Nah, Ibu ini udah Oke. Oke. Sebenarnya ini harusnya ada video di mana video ini menggambarkan tentang beberapa benda ya. Benda dalam kehidupan sehari-hari ya, ini ada bendanya. Mungkin nanti akan saya tampilkan di proyektor. Ada jeruk, ada cuka, ada odol dan sabun. Nanti di sini kira-kira ketika melihat benda-benda ini, kalian apa yang kalian pikirkan tentang benda-benda ini? Coba. Kalau kaitannya seperti tujuan yang sudah Ibu sampaikan, kalau kita akan membandingkan, ya kita akan mengelompokkan mana yang asam, mana yang basa. Oke, kalau apa yang terbenak di pikiran kalian ketika melihat benda-benda tersebut? Jeruk asam, Ibu. Oke, baru asam, basa. Oke, sekarang silahkan berkumpul dengan kelompok kalian. Oke, silahkan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Sudah Bu. berkumpul? Sudah, Bu. Sudah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. LKPD mengenai materi hari ini. Kalian akan melaksanakan kegiatan praktikum, di mana dalam kegiatan praktikum tersebut, silakan dibaca, kita akan menguji ya. Silakan dibaca. Kita akan menguji beberapa larutan yang sudah Ibu sediakan dengan menggunakan kertas lakmus merah biru dengan indikator universal. Oke, silakan Ibu beri waktu sekitar 15-20 menit untuk melaksanakan. Kalian uji setiap larutan yang ada, ya, setiap bahan-bahan yang ada yang sudah Ibu sediakan dengan kertas lakmusnya. Silakan ya dicoba, diuji dulu. Maaf, Nanti Ibu, saya belum dapat kertas lakmus. Oh ya, ambil di depan ada. Tolong jangan dibagi-bagi, jangan diambil banyak, dibagi-bagi ya, dibagi-bagi. Tolong ya. Oke. Gimana? Ada yang merasa kesulitan? Coba dicoba bahan-bahan tersebut. Coba saya tampilkan. Sebentar. Ya, silakan sambil itu ya, dikerjakan, diamati di situ. Kira-kira di kertas lakmusnya ada yang berubah warna tidak? Terus indikator universalnya bagaimana tuh? Kan ada tabelnya ya. Coba dari perubahan warna di indikator universal, di tabelnya, kira-kira ada yang bisa diamati? Sebentar, saya buka dulu, saya share screen. Coba, sudah terlihat di Ibu? Belum, Bu. Nah, sudah, Bu. Sudah. Nah, ini kan sama ya seperti yang kalian dapatkan di LKPD-nya. Silakan dikerjakan. Ya, gambarnya mungkin belum. Silakan dikerjakan nih. Kalian lakukan dulu. Tadi kita, diperbesar, Bu. Iya, diperbesar sebentar ya. Sabar ya, Saiful. Juga kita ada istirahat sabar ya. Oke. Ini.
Orientasi masalahnya sama menampilkan beberapa produk dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan identifikasi, kelompokkan, dia masuk ke dalam kelompok asam atau basa. Terus kalian di sini boleh explore nih. Di sini sudah Ibu contohkan beberapa pertanyaan. Kalian boleh menambahkan pertanyaan-pertanyaan dari pernyataan, dari gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi. Tambahin di sini boleh. Ya. Kemudian, nah tadi Ibu di depan sudah menyediakan alat, bahan. Silahkan kalian uji, nanti kalian tuliskan perubahan-perubahannya di tabel yang sudah Ibu berikan ya. Terus pH-nya Bu gimana? Ini pH-nya, tulis di sini pH-nya. Coba ada yang tahu cara nentuin pH di indikator universal? Coba, Anggun Bisa, gimana? Ibu. Gimana Gun? Iya. Kalau misalnya yang di indikator universal, nanti disamakan dengan warna skala yang ada di bungkus indikator universalnya. Misalnya kita Iya. celupkan dulu tuh stick indikator universalnya ke larutan ya Bu ya. Benar Nah, sekali. setelah itu kita angkat, disamakan dengan yang gambar warna yang ada di bungkus atau di kemasan indikator universalnya. Iya, benar Seperti sekali. itu. Benar sekali Ya, ya. Bu, Yang ya. lain juga sama ya, seperti itu semuanya ya. Di sini Ya, Ibu sudah Bu. menyajikan beberapa bungkus dari tabel universal. Silahkan nanti kalian cocokkan. Kira-kira warna yang keluar itu kira-kira cocok dengan angka tabel berapa pH-nya. Nanti kalian masukkan datanya di sini ya. Oke, silakan dikerjakan. Jangan lari-larian. Yuk, digunakan waktunya semaksimal mungkin. Ibu izin ke belakang sebentar ya. Iya, boleh. Indri. Sendiri ya, Indri? Iya Ibu, terima kasih. Oke, apabila kalian sudah mendapatkan data dari percobaan tadi, boleh kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan nih yang sudah Ibu berikan. Berdasarkan hasil pengamatan dari data praktikum, boleh kalian coba lihat ya. Oke. Silakan, Ibu beri waktu kalian 3 menit, silakan boleh untuk mengisi diskusikan dengan temannya. Kalau ada yang sulit, boleh buka handphone, tapi tidak dimiringkan handphonenya. Ibu tahu kalau dimiringkan itu berarti main game biasanya. Oke, yuk. Ibu akan berkeliling nih, melihat gimana diskusi kalian. Oke, silakan diskusikan dengan teman. Ya. Oke, ayo harus aktif, jangan diem aja. Yuk. Harus semangat. Oke. Sekarang, kalau sudah, boleh kalian kita akan mendengar hasil percobaan yang sudah dilakukan oleh teman-teman kalian nih. Oke, tadi Ibu sudah bagi menjadi 6 kelompok ya. Ya, diharapkan setiap kelompok ini bisa menyampaikan hasil data percobaannya. Oke. Kelompok yang pertama, ada yang mau mengajukan diri menyampaikan data percobaannya, boleh? Ada yang mau menyampaikan? Boleh, coba. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada seperti biasa. Ibu yang tunjuk. Sofa, silakan Sofa. Sampaikan data percobaannya seperti apa Sofa mengenai mengidentifikasi beberapa zat dalam kehidupan sehari-hari. Sofa, silakan Sofa. Iya, baik Bu. Dari kelompok saya ya Bu, ternyata untuk larutan sabun ini lakmus merahnya ternyata hasilnya adalah menjadi warnanya berubah Bu, jadi biru. Sementara warna birunya tetap biru. Nah, pakai indikator universal itu ada angkanya Bu, nanti tadi tuh muncul. Kemudian ya air cuka mah beda Bu sama sabun. Kalau air cuka itu tadi lakmus merahnya tetap merah, nah lakmus birunya sekarang menjadi merah. Sama dengan yang tadi, dengan sabun, indikator universalnya juga menunjukkan angka. Nah, angkanya ini ternyata kecil sekali Bu kalau cuka. Kalau yang sabun ini lebih besar dari yang cuka. Kemudian obat sakit mah juga sama Bu, hampir mirip dengan sabun. Tadi lakmus merahnya berubah warna menjadi biru dan lakmus birunya tetap berwarna biru. Indikator universalnya juga menunjukkan angkanya, angka
yang besar sama kayak sabun tadi. Minuman berkarbonasi ini mirip dengan air cuka, Bu. Tadi air cuka ini Ya. lakmusnya warna merah. Ternyata hasilnya juga sama merah ya, Bu. Kemudian yang birunya Oke. berubah menjadi merah. Air jeruk juga sama. Kemudian apa lagi, Bu, yang belum ya? Pasta gigi itu Pasta gigi. sama kayak obat sakit mah. Itu. Terus kalau air sumur ini mah Bu, kalau air sumur di saya lakmus merahnya tetap merah, lakmus birunya tetap biru Bu. Dan ternyata di angka pH indikator universalnya ini angkanya tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, di tengah-tengah Bu. Tengah-tengah ya. Ya, 7. Oke. Lalu, ya. Terima kasih banyak untuk Sofa. Beri tepuk tangan untuk kelompok Iya, Sofa makasih Bu. semua. Sore. Oke, coba lagi kelompok yang lain. Oke, kelompoknya siapa coba yang mau? Kelompoknya kelompok siapa coba yang mau? Kelompok Ika, silahkan. Kelompok Ika. Kelompok saya banyak yang belum ngerjain, Bu. Ini, Bu, nggak ngerti. Oke, apa? Coba kelompok Ika sudah mencoba mencelupkan Udah nyoba, larutannya? iya, udah mencoba Ibu. Tadi misalnya kayak yang sabun, lakmus merah menjadi biru. Lakmus Ya. birunya menjadi biru. Bener nggak, Bu? Iya, sabun ya. Iya. Oke, terus udah Lagi dicoba semuanya? dicoba-coba. Air cuka, lakmus merah menjadi merah, lakmus biru menjadi merah. Oke. Iya, terus apa tadi yang udah dicoba lagi nih? Coba lagi. Pasta gigi juga Kerjasama, udah. coba Pasta dikit. gigi juga udah, Bu. Lakmus merah jadi biru. Nah, lakmus biru menjadi biru. Udah Oke. juga. Nih habisnya ini, Bu, temennya pada rese nih, Bu. Pada nggak mau Ayo, ngerjain jangan main. terus. Bantuin. Ibu juga nilai loh. Kalian itu, ibu muter-muter gini tuh sambil nilai loh, ibu loh. Melihat Habisnya mana yang aktif, mana yang tidak. Ibu juga melihat. Ya, coba tolong itu Ika dikoordinasikan ya untuk teman-temannya ya. Iya, Bu. Oke. Dilanjut deh, Bu, ini nanti Ya, dikerjakan sampai selesai. Ya, sok. Ya, silakan. Bu, kelompok saya, Nah. Bu. Boleh, mau kelompoknya Saipul. Silakan Saipul dan kawan-kawan. Ya, Bu. Sampaikan. Itu kelompok kita ada yang beda, Bu. pH-nya, Bu, untuk Apa? air sumur. Kalau Kenapa? air sumur itu pH-nya 9, Bu ya. Pas diukur Oke. dengan universal, Bu. Kan semua produk yang Ibu bawa ini kan Ibu sediakan ya. Apabila Iya. ada anomali, ada beda, berarti ada sesuatu pada kertas lakmusnya. Entah, saya pun ngambil kertasnya yang lama apa yang baru. Bu, punya Tahu, saya Bu, udah ada juga. di atas meja, Bu. Iya ya. Ini lebih dari 7. Iya, gitu. Berarti kalau ada sesuatu yang berbeda dari literatur, dari hasil, karena kan produknya Ibu, bahannya Ibu yang bawa semua ya. Berarti itu ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang anomali, entah dari kertasnya, mungkin kan Ibu ngambil kertasnya dari lab, dari itu ya, dicampur-campur ya, mungkin kalian mendapatkan kertas yang belum terbaru. Oke, Harusnya air sumur kalian, berapa, Bu? Sama pH-nya, kayaknya, Bu. Bu. harusnya, oke, nanti kita bahas ya, harusnya berapa untuk air sumur, air biasa. Nanti kita akan bahas melalui di kesimpulannya. Oke, tadi kalian sudah menyampaikannya. Oke, sekarang kesimpulannya jadi apa? Sebagian besar nih, sebagian besar apa nih kesimpulannya? Kesimpulan dari zat-zat tersebut. Mana yang termasuk ke dalam asam? Sebagian besar. Cuka, Bu. Air jeruk, Jeruk, air cuka, Terus minuman berkarbonasi. Itu asam, Oke. Bu. Ya, kalau basah yang mana? Yang Sabun, pasta gigi. pasta gigi, obat sakit mah, sama air sumur, Bu. Air sumur. Coba ada yang bisa menjawab kenapa tuh kok kelompoknya Saiful dapat air sumurnya basah? Coba sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa menyampaikan? Fauzi, coba Fauzi. Fauzi, ada Fauzi? Main game.
Bu, Saiful air sumurnya bukan dari ibu kali, air jam-jam. Saya Enggak, mau dari cobain air yang mana. sampel yang ada kok dikasih Bu Guru. Iya, coba ada yang bisa menyampaikan kenapa yang Saiful beda sendiri sebelum Ibu menjawab. Silakan tadi. Indikator Ibu. universalnya kali, Bu. Iya. Iya, salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa suka ada yang beda itu indikator universal yang Tadi sampelnya bersin, Bu. Bersin, Bu. Mainan Atau mungkin Bu menggunakannya tadi sudah bekas ya. punya Iya saya kali, Bu, ya. pakai buat mainan tadi mungkin. Jadi Diambil satu punya saya. indikator itu untuk satu sampel tidak bisa dicelupkan ke sampel-sampel yang lain dicampur-campur itu tidak diperkenankan ya. Oh, iya mungkin Bu tadi bekas yang lain tadi Bu. Nah, Iya. Kayaknya kurang ini teman-teman nih. Ya. Berarti nih Saiful nih Iya. harus lebih itu lagi nih, harus lebih cermat lagi ya. Jadi untuk satu sampel itu satu Ibu mohon kertas. maaf Ibu, saya Iya, izin ke kenapa? belakang mau pipis dulu. Iya. Ya Rahmi, sendiri tolong wakilkan ke temannya ya. Nanti kalau Ya, dipanggil. oke Bu, terima kasih. Oke. Sekarang Ibu akan membuka kita tentang indikator apa aja sih sebenarnya yang bisa digunakan. Ntar Ibu share dulu, Ibu share screen. Oke, sebentar ya. Ibu mau share screen, Ibu mau menampilkan kira-kira indikator apa aja sih yang bisa kita pakai untuk mengidentifikasi larutan asam. Sudah terlihat nggak layar Ibu? kelihatan, Bu. Kelihatan ya, ternyata udah share Belum, screen Bu. Bu dari tadi. Saiful belum kelihatan. Masih yang Masih tadi, yang Bu. itu yang tabel Masih yang kita. LKPD, Bu. Sama saya yang LKPD. Sebentar, Ibu mau menampilkan PPT nih. Kemana nih? LKPD-nya diturunin dulu deh. Nah, kelihatan nggak? Belum, Bu. LKPD, Ibu. Di LKPD. Kelihatan sekarang Ibu sudah buka nih slideshow PPT-nya. Belum, Ibu, masih LKPD. Masih LKPD. Oh, bentar. Ibu stop share, Ibu mulai lagi dari awal nih sebentar. Oke, coba sekarang Ibu share screen lagi. Kelihatan nggak sekarang? OTW, Bu. OTW. Udah, Bu. Kelihatan ya? Udah, Bu. Gambarnya, Bu. Ini kita sudah mengidentifikasi larutan asam basa dengan beberapa indikator yang kita gunakan ya, beberapa bahan. Kalian sudah mengklasifikasikan mana saja bahan dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam larutan asam, larutan basa. Karena kan memang tidak semua bisa kita cicipi, ya, tidak bisa. Kalau jeruk sih nggak apa-apa kita cicipi, tapi kan kalau sabun, deterjen yang kayak gitu-gitu kan nggak mungkin ya kita cicipi terus untuk memastikan apakah ini sifatnya asam, apakah ini sifatnya basa, itu kan tidak. Jadi kita perlu alat, ya. Jadi kita perlu alat apa sih yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah benda ini tuh atau larutan ini tuh sifatnya asam atau basa, ya. Oke, jadi ini Ibu akan menampilkan beberapa indikator yang dapat digunakan untuk identifikasi ya. Nanti dari identifikasi tersebut kita bisa memastikan, oh ternyata ini jeruk itu sifatnya asam, terus obat mah yang kita minum itu sifatnya basa, kan kayak gitu. Oke, ini ada indikator. Ini indikator yang kita gunakan ada yang diketahui itu ada kertas lakmus, indikator alami, indikator universal, pH meter dengan larutan indikator. Hari ini kita menggunakan kertas lakmus, ada dua jenis yaitu lakmus merah dengan lakmus biru. Tadi Indri sudah menyampaikan, Saiful sudah menyampaikan bahwa Ika sudah menyampaikan, tadi ya teman-temannya Sofa juga sudah menyampaikan bahwa kalau di larutan asam lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Pada larutan basah, benar Saiful. Pada larutan basah tadi gimana Saiful? Lakmus merah Jadi biru, Bu. jadi biru, lakmus biru tetap Tetap biru. biru. Kalau di air tadi seharusnya
Bagaimana Nah, Indri? Harusnya kalau netral Mm-mm. lakmus merah. Lakmus merah, Nah, lakmus biru, biru enggak ngubah tetap warna biru. indikatornya. Ya, itu pH-nya ada di 7 ya kalau kita melihat ya. Iya, Tadi Bu. dari pengamatan. Oke, itu ada yang pertama indikator yang digunakan dengan kertas lakmus. Kemudian yang kedua adalah indikator ini salah ketik, harusnya indikator alami nih. Maaf ya, Ibu salah ketik, harusnya indikator alami. Indikator alami itu ada bunga sepatu, bunga bougainville, kulit manggis, kubis ungu, kunyit dengan pacar air. Nanti diambil ekstraknya, nanti bisa nih. Nah, ini nih, ada perubahan-perubahan warnanya nih. Pada kol ungu, kembang sebatu, kembang telang, kulit manggis, kulit pacar tadi bougainville kunyit. Pada air jeruk, tadi kalau air jeruk itu tadi apa sifatnya? Asam, Bu. asam, Bu. Nah, dia akan Asam, memberikan Bu. perubahan warna seperti ini nih, seperti yang ada di tabel pada ekstrak-ekstrak bahan alami. Ya, kalau kita misalkan lagi nggak punya lakmus, nggak punya indikator universal, kita bisa menggunakan bahan alami nih. Misalkan di kebun ada kembang sepatu, bisa diambil ekstraknya. Di dapur banyak kunyit, tuh bisa tuh gunakan untuk mengidentifikasi ya. Terus ada air sabun. Tadi air sabun sifatnya apa? Basa. Nah, kita bisa mengidentifikasi ya. Oke. Nah, ini harusnya benar. Kalau ini benar indikator universal. Kalau yang tadi ini harusnya namanya indikator alami. Kalau ini indikator universal. Kalau indikator universal seperti yang kita gunakan hari ini, itu ada 4 warna, kita celupkan larutannya. Nanti kalian lihat di tabel yang ada di cangkangnya tuh. Di tabel tersebut cocokkan kira-kira warna mana yang cocok ya. Kita harus cermat melihat warna mana kira-kira. Memang tabel universal ini kadang-kadang suka bingung nggak kalian dalam menentukan kira-kira cocoknya di angka berapa nih? Iya, Bu, warnanya kayak mirip-mirip. Mirip-mirip memang. Jadi sekitaran itu berarti pH-nya ada di sekitar itu. Akurasi untuk menentukan pH indikator universal yaitu angka-angka bulat saja ya, tidak bisa lebih akurat lagi gitu. Karena kadang-kadang kita kira-kira warna mana nih yang cocok gitu. Oke, lanjut. Nah, ini pH meter. Kalau pH meter enak. Tinggal dicelupin keluar angkanya. Akurasinya juga lebih tinggi ya. Kan ada lebih koma-koma gitu. pH-nya lebih akuratnya lebih tinggi dalam menentukan mengidentifikasi berapa pH larutan dan membantu kita mengidentifikasi ini asam atau basa. Lebih akurasinya lebih tinggi ya untuk pH meter. Tapi sayang sekali di lab kita nggak punya pH meter ya, nggak nyala pH meternya. Jadi pakai indikator universal dengan kertas lakmus. Oke, selanjutnya ini adalah indikator larutan. Nah, ini biasanya ada indikator di laboratorium. Ada PP, ada metil merah, metil jingga, dan bromtimol biru. Sayang sekali nggak bisa kita pakai ya 2 tahun COVID, nggak ada perbaruan zat. Jadi Ibu takut ini sudah tidak akurat lagi, tidak bisa digunakan lagi ya. Jadi kita pakai indikator yang lain. Jadi itu untuk hari ini indikator-indikator yang digunakan. Nah, sekarang Ibu akan share di grup kalian link Google Form ya. Silakan kerjakan soal di Google Form, ada beberapa soal yang berkaitan dengan praktikum kita hari ini. Silakan dikerjakan ya dalam waktu 15 menit. Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah dikerjakan. Baik, nanti Google Form-nya kita lihat. Ibu langsung kelihatan nih poin-poinnya di Google Form. Oke. Iya. Oke, kita Ibu lihat nih. Oke, poin tertinggi didapatkan oleh Fauzi. Oke, selamat untuk Fauzi. Oke, Terima kasih, Bu. Iya. Untuk teman-teman yang lainnya, tolong lebih teliti lagi ya. Oke, alhamdulillah Ibu sudah mendapatkan nilai untuk hari ini. Oke, untuk pertemuan yang akan datang, kita masih ngebahas materi tentang asam basa, tapi di materi yang lain. Oke, sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Selalu sehat. Jangan lupa menjaga kesehatan, jaga kebersihan,
Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah Ibu. Ada hati-hati ya, Ibu keluar dulu. Iya, Proyektornya tolong diberesin ya, nanti dibawa ke ruang guru ya. baik. Ya, makasih banyak. Udah, Bu. Ya Allah. Ya, Bu Siska. Tepuk tangan dulu buat Bu Siska. Tadi Bu Ika udah tepuk tangan belum ya? Saya lupa ya. Ye, terima kasih banyak Bu Siska. Monggo Pak Kris, saya persilakan Pak Kris untuk memberikan masukan terlebih dahulu. Ya, terima kasih Bu Norma. Bu Siska Untari, SMA Negeri 15 Bekasi. Ya, RA2 indikator asam basa. Ya, pembukaannya sangat nendang dengan pertanyaan-pertanyaan yang manis dan sangat menggugah siswa. Saya pikir itu yang jadi bikin mereka suka kimia. Itu catatan pertama. Kemudian berikutnya, ya karena ini field teaching, mungkin tadi videonya belum disiapkan dengan baik sehingga macet. Tetapi perlu disiasati ketika misalnya nanti benar-benar di proses pembelajaran senyatanya terjadi hal seperti ini harus diantisipasi supaya hal-hal ini tidak membuat pertanyaan-pertanyaan yang sudah bagus, persepsi yang baik itu menjadi anti klimaks karena beberapa hal kecil yang mungkin tidak diantisipasi. Berikutnya, tadi Bu Siska menyampaikan tentang anomali untuk menjelaskan atau menjawab Fauzi yang Saiful pH-nya basa. Nah, saya pikir harus mulai dilihat bahwa untuk merekonstruksi pengetahuan itu memang hal yang penting berdasarkan hasil percobaan. Nah, karena itu hasil percobaan yang berbeda itu kita apresiasi dan kemudian supaya hasil rekonstruksi pengetahuan itu baik dan benar, sahih, maka perlu diberikan kesempatan Saiful, betul ya Saiful ya, untuk mengulang. Jadi apakah betul, apakah diberikan kesempatan untuk mengulang lagi memastikan dengan indikator universal yang bagus dan seterusnya, sehingga ternyata berbeda hasilnya sesuai, sehingga tidak perlu guru membuat pernyataan-pernyataan, ini anomali, ini apa dan sebagainya yang mungkin hanya sekedar untuk membela diri, tetapi sebaiknya memberikan kesempatan kepada siswa untuk merekonstruksi hasil pengetahuannya dengan baik. Begitu sementara Bu Siska Untari dan Bu Norma. Ya, terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih banyak Pak Kris. Ya Bu Siska, ini bedanya tadi SMK, yang ini SMA ya Bu Siska ya. SMA. Ya. Tadi itu kok nggak bisa diputar, kenapa videonya? Padahal di saya udah muter, Bu. Udah jalan, makanya saya sempat 2 kali muter karena enggak, itu yang di-share desktop atau share screen salah itu. Jadi guru coba latihan-latihan ya, jangan sampai nge-share. Iya. Enggak tampil, itu berarti kan Windows lain yang bekerja. Jadi Bapak Ibu perlu sangat ngecek dan sebagainya, karena nanti di kompre tidak ada ujian, ujian ulang ada, hanya jangan sampai mengulang aja kan gitu. Nanti berkurang anunya. Oke, Siska, tadi teori asam basa, kemudian fenomena asam basa, hal-hal yang terkait senyawa asam basa itu memang mudah untuk kita kontekstualkan. Jadi tadi kalau Pak Kris sampaikan di awal sudah bisa memberikan, menarik perhatian siswa. Nah, yang saya tandai di sini ya, di dalam penyampaian tujuan nanti pada saat mengajar itu jangan terlalu formal. Tujuan dari hari ini apa gitu ya. Tapi tetap harus disampaikan kepada siswa, tapi dengan cara nanti di akhir pembelajaran harapannya anak-anak dapat bisa ini. Nah, itu nanti direfleksi harus ada Bu di akhir. Tadi kan cuman kita kasih Google Formnya buat apa? Mereka nggak tahu itu buat apa. Nah, jadi untuk ngecek dan sebagainya. Oh, ternyata anak-anak masih kurang
ini harus belajar. Jadi ada tindak lanjut. Jadi kalau saya hubungkan dengan yang pertama tujuan dengan refleksi tadi belum ada ya. Jadi buru-buru memang. Ya, Bu. Bapak Ibu yang maju nanti giliran ketiga dan sampai ke-6 mohon bisa dipersiapkan dengan baik bagaimana tujuan pembelajaran dan refleksi bisa nyambung. Jadi di akhir itu siswa tidak hanya cuma ngerjain soal udah gitu ya, tapi nanti di awal coba tadi tujuan di awal Bu Siska bilang apa? Oh, berarti anak-anak nih belum nyampe nih, nanti belajar lagi yang ini. Jadi secara tidak langsung untuk beberapa yang sudah nyampe kita minta mereka belajar lagi pengayaan, yang belum ya remedial belajar sendiri di rumah dan sebagainya. Ya. Kemudian saya kembali ke bagian orientasi di depan. Kalau misalnya tadi di SMK itu perlu relevansi di bidang keahlian, yang SMA ini perlunya adalah kenapa saya harus belajar asam basa. Ya kan gitu ya. Jadi memang bukan hanya siswa itu harus disuguhi semua materi, tetapi memang kita bisa mengetahui, kita juga nanti akan bertemu dengan senyawa-senyawa ini supaya